Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran SMP IT Alami Subang. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu 1. Memahami makna perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Yang kedua, mengetahui hikmah perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Dan yang ketiga, menyajikan makna perilaku jujur, amanah, dan istiqomah di dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kamu apa itu jujur? Apakah seperti gambar ini? Ataukah ini? Ups, ternyata jawabannya salah. Jujur berarti lurus hati, tidak berbohong dan tidak curang. Bersikap apa adanya, tidak dicampuri dengan kebohongan. Artinya, orang yang berbuat jujur berarti perkataannya benar, meskipun pahit yang akan dirasa. Orang jujur tidak akan mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 42. Kejujuran merupakan pokok segala kebaikan dan kebohongan menjadi pokok segala kejahatan. Yuk, mari kita tanamkan perilaku jujur dalam akhlak kita. Hikmah perilaku jujur. Pertama, disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, disayang orang tua. Dan yang ketiga, selalu dipercaya orang lain dan banyak teman. Ananda yang soleh dan solehah, perilaku jujur haruslah kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh perilaku jujur di rumah. Tidak berbohong kepada ayah dan ibu, meminta izin kepada ayah dan ibu jika keluar rumah, mengakui kesalahan dan meminta maaf, dan selalu berkata jujur. Contoh perilaku jujur di sekolah. Bertanya kepada guru jika belum mengerti, tidak menyontek saat ulangan, meminta izin jika memakai barang milik teman, tidak berbohong kepada guru dan teman. Contoh perilaku jujur di masyarakat. Menemukan barang temuan dan mengembalikan kepada pemiliknya. Tidak berlaku curang saat bermain. Jika berjanji harus ditepati. Dan tidak mengambil barang milik tetangga. Yuk, mari perhatikan pengertian amanah menurut para ahli. Menurut Ahmad Mustafa Al-Maragi, amanah adalah sesuatu yang dipelihara dan dijaga agar sampai kepada yang berhak memilikinya. Sedangkan menurut Ibnu Al-Arabi, amanah adalah segala sesuatu yang diambil dengan izin pemiliknya atau sesuatu yang diambil dengan izin pemiliknya untuk diambil manfaatnya. Berarti dapat kita simpulkan bahwa amanah adalah menyampaikan hak kepada pemiliknya
tidak mengambil sesuatu melebihi haknya, dan tidak mengurangi hak orang lain baik berupa harta maupun jasa. Menjaga amanah sebenarnya menjaga diri kita dari kepercayaan orang lain. Sekali kita melakukan kesalahan atas kepercayaan orang lain, maka akan memberikan kesan yang kurang baik. Orang yang tidak menunaikan amanahnya termasuk orang yang khianat. Sedangkan khianat merupakan sifat dari orang munafik. Auzubillahimin dzalik. Semoga kita semua tidak termasuk ke dalamnya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda berkaitan dengan ciri-ciri orang munafik. An Abi Hurairah anna Rasulullah SAW qala ayatul munafiqi salasun idza haddatsa kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khan. Artinya, dari Abu Hurairah berkata, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3. Jika ia bicara, maka ia bohong. Jika ia berjanji, maka ia mengingkari. Dan jika ia dipercaya, maka ia khianat. Hadis riwayat Muslim. Adapun manfaat atau hikmah melaksanakan amanah yaitu 1. Akan menjadi pribadi yang ikhlas. 2. Mendatangkan kemudahan dari Allah. 3. Melahirkan sikap pemimpin sejati. 4. Menjadikan banyak kawan dan saudara. 5. Dapat mendatangkan keberkahan atau kemajuan. Dan yang keenam, melahirkan generasi yang optimis. Masya Allah, semoga kita termasuk orang di dalamnya. Macam-macam amanah. Ahmad Mustafa Al-Marghi membagi ke dalam 3 macam. Amanah manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni semua ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dipelihara berupa melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Amanah manusia terhadap orang lain dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti seorang pemimpin berlaku adil terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Para ilmuwan berlaku adil terhadap orang awam dengan memberi petunjuk agar memiliki keyakinan. Memberi motivasi kepada sesama manusia agar beramal yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Memberikan pendidikan yang baik. Sifat dan sikap amanah harus menjadi kepribadian atau sikap mental setiap individu manusia. Hal ini akan terjalin sikap saling percaya, jujur, dan transparan dalam seluruh aktivitas kehidupan yang pada akhirnya akan terbentuk model masyarakat, bangsa, dan negara yang ideal dengan aman, damai, dan sejahtera. Amanah terhadap dirinya sendiri, melakukan suatu perbuatan yang terbaik dan bermanfaat bagi dirinya, seperti dalam menjaga nyawa, menjaga keyakinan agama, menjaga harga diri dan keturunan, menjaga pikiran, serta menjaga harta. Makna istiqomah menurut bahasa yaitu tegak atau lurus. Menurut istilah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, istiqomah mengandung 3 arti.
Istiqomah dengan lisan artinya bertahan terus mengucapkan kalimat syahadat. Istiqomah dengan hati artinya melaksanakan niat yang jujur. Istiqomah dengan jiwa artinya senantiasa melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara terus-menerus. Sedangkan Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, istiqomah mengandung pengertian tetap dalam ketaatan dan di atas jalan yang lurus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah perilaku istiqomah. Masuk ke dalam surga dan tergolong dari para penghuninya merupakan salah satu sebab dilapangkannya rezeki seseorang di dunia. Merupakan salah satu kesempurnaan iman seseorang, merupakan suatu karomah yang paling agung. Contoh perilaku istiqomah: berpendirian yang teguh, lurus, dan konsisten. Contoh seperti dalam melaksanakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya, selalu optimis dan tidak pernah berputus asa, berpegang teguh dalam memegang prinsip demi mencapai tujuan dan cita-cita luhur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Anda yang sudah menyimak video pembelajaran kali ini. Semoga materi hari ini yang Ibu sampaikan itu dapat bermanfaat bagi kita semua. Mari kita sudahi dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.